yang namanya prana ini dilatih oleh siapa saja, oleh hatinya bersih nggak bersih sama saja, bisa gitu loh. Tapi kalau kundalini itu syarat wajibnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu. Salam damai bahagia, salam sehat, salam sukses selalu untuk semuanya. Kali ini saya akan mengkaji lagi yang tentang video kemarin, yaitu yang macan dan ular naga. Kita tidak asing dengan gambar-gambar seperti itu. Gambar-gambar bahkan ini ada di film-filmnya, film yang tentang macan dan ular naga. Macan itu tempatnya ada di hutan, sedangkan ular naga kalau dilihat dari film-film Cina seperti Sun Gokong itu, ular naga itu tempatnya di laut, yaitu Raja Naga kan ada di laut itu. Kalau kita lihat dari film-film gitu loh. Nah, cerita-cerita itu sebenarnya kan ranahnya adalah merujuk kepada spiritual, kepada jati diri. Karena hakikatnya sanepan atau perumpamaan singa atau macan itu adalah prana, energi prana yang ada di dalam diri kita. Nah, energi prana ini hubungannya dengan energi kemakhlukan, alam semesta. Jadi prana kita ini yang ada di perut kita ini, di pusar, bawah pusar kita ini hubungannya nanti dengan teknik olah nafas. Di saat olah nafas itu adalah energi prana dan terkoneksinya adalah dengan ajna kita. Ini alam penelanjangan makhluk. Sedangkan ular naga itu adalah simbol. Makanya ular naga itu kan kayak ngeliuk-ngeliuk kayak gini. Ular naga itu tempatnya ada di ujung tulang ekor kita. Ini daya ilahi, daya murni. Sedangkan kundalini bangkit ini harus dengan latihan atau dengan gempuran. Ada dua untuk membangkitkan, dengan latihan atau dengan gempuran. Maksudnya apa? Digempur oleh penderitaan, digempur oleh rasa kita lah, intinya rasa kita digempur dengan berbagai permasalahan, dengan berbagai ujian, dengan berbagai cobaan dan sebagainya. Jadi kundalini itu bisa aktif dengan sendirinya dengan pengalaman di kenyataan. Mungkin hidup kita digempur, tapi kita terus menjalani, kita terus sabar, kita terus menikmati perjalanan ini. Nanti energi kundalininya ini, ular naganya ini bangkit dengan sendirinya. Jadi ular naga ini bisa dibangkitkan dengan kita latihan atau bangkit dengan sendiri karena kita digempur oleh keadaan gitu loh. Nah, sanepan-sanepan seperti ini tadi antara naga dan macan ini semua ada di dalam diri kita, seperti prana dan kundalini, macan dan naga. Makanya keris itu kan biasanya gagahnya itu kepalanya naga nih, terus ada luk-luknya. Ini luk-luk ini simbol kundalini. Makanya leluhur kita naruh keris itu di belakang, karena ini simbol bahwa energi kundalini itu ada di belakang yang mengalir ke atas. Tapi energi kundalini ini akan mengalir ke atas di saat 7 langit di atasnya ini bersih, Bapak Ibu. Jadi energi murni ini akan mengalir dengan kemurnian. Kalau di atasnya langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, ini masih kotor ya, masih terhambat di situ. Makanya kita harus terus membersihkan batin kita, membersihkan hati kita. Karena di saat kita membersihkan hati kita, membersihkan batin kita, ini sama saja kita sedang membersihkan mendung-mendung yang ada di langit-langit ini. Karena langit ketujuh itu sebenarnya adalah
titik cakra dalam diri kita ini, Bapak Ibu. Jadi dalam diri kita itu ada 7 cakra. Cakra dasar, cakra yang kedua, cakra perut, itu yang ada di perut, solar plexus kalau nggak salah, cakra dada ini 4, ini cakra 5, ini cakra 6, ini cakra 7, tentang kemakhlukan sudah lebur. Baru di situ kita akan, yang bahasa itunya adalah Siddhartha, bukan Siddhartha, apa itu, Sidrotol lah, itu apalah lupa namanya. Intinya adalah kita akan melampaui penutup terakhir gitu loh. Apa itu bahasa agamanya? Jadi langit ketujuh, 7 langit itu ada di dalam diri kita, sedangkan kundalini ini hanya akan mengalir di saat langit-langit ini sudah bersih. Makanya terus murnikan jiwa raga kita ini. Jadi kundalini hanya akan bangkit di saat langit-langitnya ini bersih. Tapi kalau yang namanya prana atau singa, itu bersih nggak bersih bisa dibangkitkan Bapak Ibu dengan latihan, yaitu olah nafas. Dengan olah nafas, tarik nafas, kan biasanya ditekan nih, ditahan terus kayak gitu, kayak kita ngangkat berat lah, karena ini kekuatan yang ada di tubuh gitu loh. Kayak kita ngangkat berat, otomatis kita akan menekan perut kita agar energinya itu mengalir kepada kekuatan gitu loh. Nah ini kalau prana ini rananya supranatural, alam penelanjangan makhluk. Jadi yang namanya prana ini dilatih oleh siapa saja, oleh hatinya bersih nggak bersih sama saja bisa gitu loh. Tapi kalau kundalini itu syarat wajibnya adalah langit-langit ininya harus bersih. Makanya dalam ceritanya, dalam gambar-gambarnya, singa itu dililit oleh apa? Oleh naga, agar singanya ini nggak liar atau macannya ini nggak liar, sehingga digubet sama ular naga ini. Jadi ular naga ini simbol kundalini, energi murni yang ada di pucuk tulang ekor kita ini. Ini energi murni. Makanya kalau tulang ekor kita atau tulang ekor yang sudah mungkin retak atau mungkin patah, ini kan biasanya lumpuh, karena daya murni, daya itu ada di tulang ekor. Dan tulang ekor juga dibakar dengan api yang begitu panas nggak hancur, karena di situ ada sumber daya murni, daya ilahi. Jadi ayo kita terus bersihkan batin kita, bersihkan hati kita, bersihkan jiwa kita, agar kundalini ini mengalir terus naik kepada puncaknya di ujung langit. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil ngopi dulu Bapak Ibu. Dan nanti di saat ini prana dan kundalini telah menyatu. Kalau ini kan tadi ini prana atau singa itu hubungannya dengan supranatural. Kalau belum disinkronkan nanti ya. Terus kundalini ini hubungannya dengan spiritual. Lah nanti kalau supranatural dengan spiritual telah menyatu, telah sinkron, ini akan menjadi supernatural. Jadi yang dimaksud supernatural itu bukan yang bisa sulapan, bukan Bapak Ibu, tapi kita akan benar-benar menjadi manusia sejati, manusia yang tunduk patuh kepada Sang Ilahi. Kita akan menjadi hamba Allah, bukan hamba nafsu, bukan hamba ego, bukan mengikuti kehendak bebas, bukan. Tapi di saat supranatural dan spiritual ini menyatu, maka kita akan menjadi orang biasa, ya orang biasa gitu loh, bukan orang yang yang bisa terbang, bukan orang yang bisa ngilang, bukan. Yang bisa ngilang biasanya itu orang yang punya utang. ketika mau ditagih tiba-tiba hilang gitu. Bukan itu Bapak Ibu yang saya maksud, bukan. Aduh ya Allah.
Oke, jadi supranatural ini sebenarnya loh, kalau secara hakikat supranatural itu hubungannya dengan syariat, dengan kemakhlukan, dengan alam semesta. Sedangkan spiritual hubungannya dengan langit, dengan hati, dengan rasa, dengan ilahi. Tapi antara syariat dan hakikat, antara dohir dan batin, antara rasa dan nyata, ini di saat manunggal kita akan benar-benar menjadi manusia sempurna, insan kamil. Ya, insan kamil itu ya menjadi manusia biasa yang sudah tunduk patuh kepada Tuhannya, menjadi hamba sejati, hamba yang tunduk patuh kepada Sang Ilahi. Jadi kita akan menjadi manusia yang berkesadaran, bukan menjadi Tuhan, bukan Bapak Ibu. Soalnya nanti kalau kita memahaminya salah kaprah, kita malah berlagak merasa menjadi Tuhan. Lah ini yang harus dibereskan, makanya diluruskan kembali. Ayo kita bersihkan hati lagi. Karena di saat kita berspiritual, kita mengenal Tuhan, bukan kita menjadi Tuhan, tapi kita benar-benar sadar bahwa kita itu adalah hamba yang mengabdi kepada Tuhannya. Biarpun dalam kenyataannya tidak ada siapa-siapa, yang ada hanya Dia. Tapi di sini ada syariat, ada hakikat, ada makhluk, ada Tuhan. Sedangkan kita di sini akan dunung, akan menjadi manusia yang sejati. Jadi kesadarannya ya kesadaran makhluk, kesadarannya ya kesadaran ilahi. Kesadaran makhluk, kesadaran ilahi ini menyatu, nanti akan menjadi kebijaksanaan. Kita hidup akan menjadi manusia biasa yang berkesadaran. Jadi tidak ada hubungannya dengan yang bisa terbang. Kalau sekarang terbangnya naik pesawat aja lah, yang penting beli tiket. Bukan hubungannya dengan menghilang. Ya biasanya yang suka menghilang itu orang yang ditagih hutang tiba-tiba hilang. Bukan. Tapi menghilangnya adalah apa? Hilangnya keakuan, ego, hilangnya kemelekatan, hilang, lebur, fana. Terus terbangnya apa? Kita terbang menuju kepada step by step, menuju kepada langit sampai kita melewati 7 langit ini, sampai kepada kesejahteraan mutlak. Tidak ada dua, yang ada hanya Dia semata. Tidak ada aku dan Dia, tidak ada wujud seperti ini dan wujud seperti ini yang ada di depan, bukan. Tapi yang ada hanyalah Dia. Kitanya tidak ada, yang ada hanyalah Dia. Tan keno kino yongopo, tan keno kiniro opo, laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apapun. Jadi kalau kita masih melihat diri kita seperti bercermin, belum. Bukan itu. Karena yang ada dalam kemanunggalan itu sudah tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya Dia yang tak berwujud seperti ini, tidak. Ini hanyalah wadah. Seperti air yang diwadahi gelas, bentuknya lopek akan menjadi lopek, yang bentuknya bulat akan menjadi bulat, tapi wujud air itu seperti apa? Yang bukan di wadah. Jadi kita harus mengenal yang di wadah dulu untuk mengenal yang tanpa wadah. Dia tak serupa dengan apapun. Oke Bapak Ibu, jadi yang disebut dengan macan ini adalah prana, yang disebut dengan kundalini ini adalah naga. Prana ini ada di hutan, ya karena macan. Naga ini ada di laut, samudroning batin, penguasa samudro, laut, kehidupan laut, alam nyata maupun alam batin. Padukan antara prana dan spirit, atau supra dan spirit. Karena supra hubungannya dengan akal pikir, spirit hubungannya dengan hati nurani. Ketika akal dan hati sudah manunggal, maka akan menjadi manusia sejati, manusia yang mengikuti kehendak ilahi, yang sadar akan dirinya sendiri dan menjadi dirinya sendiri sesuai tuntunan yang sudah teralurkan. Oke Bapak Ibu, mungkin cukup sekian dulu. Kalau umpama masih ada yang dibingungkan, monggo di komen saja, biar nanti bisa dibikin video agar lebih bisa dipahami lagi. Oke, salam sukses, salam bahagia, salam sehat, dohir batin,
makmur sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.